warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yan, mahasiswa PPG UIN Dato Karama Palu. Hari ini saya akan mengajar di kelas 8 dengan kurikulum Merdeka dengan judul menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya ini? Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan cek satu-satu dulu siapa semua yang hadir dan yang tidak hadir. Mudah-mudahan hadir semua. Adinda, Ahmad, hadir. Aira, Fahnur, hadir. Muhammad Hidayat, hadir. Rifat, hadir. Rafli, hadir. Salwa, Nabila, Hidayatullah, semuanya hadir ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih sehat semua. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Jadi anak-anak sekalian, judul pembelajaran kita pada hari ini adalah menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Pernah dengar apa itu amanah? Siapa yang bisa bantu Pak? Apa artinya amanah? Ya. Apa? Silakan. Dipercaya. Dapat? Dipercaya. Yang perempuan? Apa itu amanah? Jangan malu-malu. Silakan jawab. Silakan. Dapat? Dapat dipercaya. Yang pertama adalah amanah. Amanah itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya amanah. Kalau di Indonesia kan dia berarti aman, tenteram, tenang dan hilang rasa takut. Kemudian sifat ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menerima, menyampaikan, serta menjaga segala sesuatu hal yang dipercayakan oleh orang lain kepada siapa? Kepada kita, kepada manusia, kepada Anda semuanya, bukan kepada makhluk Allah yang lain. Anak-anak sekalian, Anda sudah menerapkan sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Kepada siapa? Amanah kepada siapa? Orang tua. Siapa lagi? Guru. Teman. Kepada? Baik. Kategorikan atau pembagiannya kepada 3.
pada tiga. Yang pertama, kita harus amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah pernah lihat Allah? Belum. Insyaallah nanti semuanya masuk surga. Amin. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Menjadi ikuti apa yang Allah perintahkan, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, amanah kepada sesama manusia, kepada orang tuamu, kepada gurumu, kepada temanmu. Siapa lagi? Ini. Jadi harus amanah. Yang ketiga, harus amanah kepada diri sendiri. Paham maksudnya amanah kepada diri sendiri? Percaya kepada diri sendiri. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk ketaatan atas segala perintah serta menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, yang pertama, sholat. Anda masih sholat di rumah? Masih. Di masjid juga? Ya. Puasa? Masih puasa juga? Kemudian zakat. Itu nanti pada waktunya akan kita laksanakan, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya bahwa dengan amanah kita senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah kepada sesama manusia adalah merupakan implementasi dari segala sesuatu yang dibebankan kepada Anda. Ya, bagaimana itu beban itu? Ada teman Anda memberikan amanat kepada Anda, dikasih Anda uang 20.000. Ya. Tolong sampaikan uang ini kepada teman saya yang namanya ini. Apakah nanti uang itu Anda korting atau tidak kira-kira? Tidak. Berapa yang diamanahkan, begitu pula sampai kepada yang ditujukan. Maka itu kita tidak berkhianat. Yang ketiga, amanah kepada sesama manusia, siapapun dia, tanpa melihat dia keyakinannya apa, agamanya apa, sukunya apa, maka amanah harus ditunaikan. Maka dalam hal ini amanah itu dibagi dua kepada sesama manusia. Yang pertama disebut dengan amanah non materi, tanpa barang, hanya berupa perintah. Yang kedua namanya bersifat amanah yang bersifat materi, yang seperti yang kita contohkan tadi, memberikan barang kepada teman untuk disampaikan kepada sahabat kita yang lain, memberikan barang kepada orang lain untuk menjadi amanah disampaikan kepada yang ditujukan. Anda pernah berhutang kepada teman Anda? Anda berhutang apa kepada teman Anda? Hutang kuning, hutang materi, atau hutang apa? Hutang kuning. Berarti kalau hutang kuning cara membalasnya ya? Kuning juga. Oke. Ada kita biasa meminjamkan atau ada teman kita meminjam uang, contoh kecil, pinjam uang kepada kita. Bilang, nanti minggu depan baru saya ganti, baru saya kembali. Jadi kalau ada yang seperti itu, tidak usah kau minta dia punya, nanti kasih lebih dari pulang ya. Kalau kau punya 10.000 nanti kau 15, itu tidak boleh. Itu dilarang di dalam agama. Itu yang 5.000 nanti dilipat. Riba itu pertama kali. Ganti dia punya 10 itu dengan api neraka. Maka seperti baik. Jadi intinya amanah itu harus tetap ditunaikan kepada siapa saja, kepada sahabat, kepada guru, kepada orang tua, dan siapa saja yang menggunakan amanah. Yang penting amanah manusia. Seperti itu. Dan ketika kita meminjam barangnya teman atau hartanya teman. Contoh kecil saja, kita meminjam barang. Di
kita meminjam pulpen. Maka bagaimana caranya? Dia dipinjam dulu pulpennya, lalu setelah itu dikembalikan tanpa ada yang kurang dari kita meminjam pertama. Jangan cuma dipinjam pulpennya, pulang ke sana cintanya sudah tidak ada. Ya, ente sudah cabut, ente sudah buang. Yang itu yang tidak boleh, yang dilarang di dalam agama kita. Bagaimana bentuk barang itu ketika pinjam, maka kembalinya pun harus utuh sebagaimana kita meminjam barang tersebut. Baik, itu yang pertama. Kemudian amanah kepada diri, ini yang sangat penting. Kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Allah sudah beri kita nikmat yang begitu luar biasa yang tidak pernah putus. Di saat kita tidur, nikmat itu jalan terus sampai kita bangun tidur lagi, nikmat Allah itu tidak pernah putus. Maka syukuri nikmat itu, karena itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Apalagi jaga kita punya kesehatan. Tidak boleh minum keras, miras, minum sabuya dan lain-lain sebagainya. Apalagi selain kesehatan tubuh, ilmu yang diberikan oleh gurumu, Anda jaga. Apakah itu motor atau apa yang Anda bawa, HP, maka itu adalah amanat yang harus Anda jaga baik-baik. Dan masih banyak hal-hal lain yang merupakan amanat yang harus kita jaga terhadap diri kita sendiri. Masuk pada bagian yang kedua. Nah, ada yang bisa bantu Bapak? Apa artinya itu jujur? Yang di sana. Apa itu jujur? Berkata yang sesuai dengan fakta. Apa lawan daripada kata jujur? Ya? Bohong. Apa temannya berbohong ini? Berdusta. Temannya berbohong. Maka bagaimanapun apapun caranya, usahakan kepada siapa saja merupakan modal penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hindari yang namanya dusta. Ketika Anda berbuat baik satu saja kepada temanmu, kepada sahabatmu, kepada gurumu, dan kepada siapa saja, maka kita akan diberikan 10 kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Sekecil apapun yang mampu Anda lakukan kebaikan, lakukan dan laksanakan. Jujur secara bahasa diartikan berarti lurus hati, tidak suka berbohong, tidak suka curang. Jujur ini berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya adalah siddiq, yang berarti berkata sesuai dengan fakta. Itulah yang disebut dengan jadi jujur itu maksudnya sesuai antara perkataan dengan kita punya perbuatan. Jangan lain yang dibilang, lain juga dikerjakan. Ya. Ada di antara Anda kalau naik motor lampu senya ke kanan tapi beloknya ke kiri, ada? Pernah? Ada. Pernah bikin begitu? Maka cukup sampai di sini, tidak usah diulang lagi. Oke. Di dalam Quran surah At-Taubah berkaitan dengan orang-orang jujur, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya begini. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, yang selalu berkata benar, yang selalu berkata benar. Lakukan dalam
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang suka berbohong? Saya kan di sini tidak ada yang suka berbohong. Saya lihat ini wajah-wajah orang pilih semua. Ada ya? Kapan waktunya Anda berbohong? Ada pernah ya? Pernah berusaha? Tidak. Pernah. Yang lain ada? Itu berbohong doang. Cukup baik. Kalau ada namanya berbohong untuk kebaikan. Contohnya apa? Hah? Melindungi teman. Kalau teman dalam keadaan bahaya, tidak ada berbahaya itu tidak. Bahaya. Karena pernah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Oke. Seseorang itu bisa dikatakan dia jujur apabila perkataannya sesuai dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan. Pak, memberikan contoh-contoh perilaku jujur yang dalam kehidupan Anda, di dalam keseharian Anda, di sekolah ataupun di rumah. Contoh perilaku jujur, silakan. Rahmat. Apa Rahmat? Silakan. Jujur. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan Anda sehari-hari, dimanapun Anda berada. Contohnya. Jujur kepada siapa? Kepada orang tua. Orang tua masih lengkap? Masih Pak. Semuanya masih lengkap orang tua ini? Tidak. Yang sudah tidak lengkap orang tuanya didoakan terus. Nah, pokoknya setiap waktu mendoakan orang tua yang sudah meninggal atau apalagi yang sudah meninggal dulu. Maka doa itu yang penting. Oke. Bisa kasih contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mengakui, menepati, kau janji apa? Mengakui kesalahan. Karena ada orang biasa malah sudah salah ngotot juga. Ada yang begitu? Ada. Maka gini, dalam kehidupan ini, ketika kita salah, segera meminta maaf itu dalam ajaran kita, ajaran agama Islam itu sesuatu perkara yang mulia. Minta maaf. Tetapi memberi maaf itu jauh lebih mulia. Memberi maaf. Karena ada orang biasa gengsi minta maaf, yang diminta maaf juga tidak mau bergengsi juga pakai maaf. Maka itu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada temanmu datang, sodorkan jarinya, tangannya, bro, saya minta maaf atas ternyata. Maka sambut jari-jari dan tangan itu. Saya maafkan kamu. Kalau perlu kamu berpelukan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan laki-laki berpelukan dengan perempuan. Hukumnya jadi intinya di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari biasakan untuk berperilaku baik, untuk senantiasa jujur kepada siapa saja, apalagi kepada guru, apalagi kepada ayahmu, kepada ibumu terutama. Jangan pernah kau ustai, kau bohongi mama. Karena biasa ada anak perempuan biasa, tapi bukan anak jerugi, ya? Anak kelas lain. Ditanya dari mana nak? Belajar kelompok, ada nih? Ada. Padahal cuma jatuh mengerti jalan-jalan kemana. Maka itu harus dihindari. Tidak boleh dilakukan. Ya. Kalau belum pernah ada lakukan, maka kalau sudah paham, tidak usah lagi diulangi. Baik. Ada satu kisah berkaitan dengan perilaku jujur. Nabi Muhammad SAW dikenal oleh sahabatnya atau orang yang di luar daripada sahabatnya, dia sebagai orang manusia yang apa? Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang jujur.
karena jujurnya sehingga banyak umat-umat di zamannya itu masuk Islam, baik kawan maupun lawan. Oke. Satu ketika ini kisah. Ketika pembesar Quraisy mengklaim berkeinginan untuk meletakkan Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Batu Versi Madinah. Hajar artinya batu, Aswad itu hitam. Berarti batu itu batu itu dulunya putih. Karena yang pegang, yang cium itu banyak dosanya. Lama-lama itu batu dari surga. Ya. Lama-lama dia sudah berwarna hitam. Namanya sauda, disebut Aswad hitam. Lalu bagaimana? Semua suku-suku yang ada waktu itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi ya, jadi apa mereka punya keinginan? Maka dibuatlah satu keputusan bahwa siapa yang duluan berada di dalam Ka'bah, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Lalu keesokan harinya apa terjadi? Siapa yang pertama masuk di Ka'bah pada waktu itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Nabi tidak egois, tetapi apa dia lakukan? Dia rentangkan sorbannya. Lalu kepala-kepala suku Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy itu diberi kesempatan untuk memegang setiap ujung daripada sorban yang direntangkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Hajar Aswad itu diletakkan di atas, kemudian mereka bersama-sama mengangkat. Lalu yang meletakkan dan mengambil itu adalah yang pertama, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di antara pembesar-pembesar suku Quraisy itu tidak ada perselisihan, karena semua sama-sama mengangkat daripada Hajar Aswad dengan sorban yang sudah dibentangkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semuanya aman. Itu adalah contoh seorang pemimpin yang luar biasa. Oke, baik anak-anak sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kita hampir selesai dengan pembahasan kita hari ini, amanah dan jujur. Nah, sebelum kita kembali, sebelum Bapak tutup pertemuan pada hari ini, ada beberapa tugas yang bisa kita kerjakan pada hari ini, saat ini, di tempat ini. Silakan siapkan alat tulisnya. Soal yang pertama. Jelaskan pengertian amanah. Jelaskan pengertian amanah. Nomor 2. Tuliskan dalil yang berhubungan dengan sifat amanah. Tuliskan dalil yang berhubungan dengan sifat amanah. Nomor 3. Jelaskan pengertian jujur. Jelaskan pengertian daripada jujur. Nomor 4. Tuliskan satu dalil yang berkaitan dengan sifat jujur. Tuliskan satu dalil yang berkaitan dengan sifat jujur. Yang terakhir, nomor 5. Berikan contoh penerapan
berikan contoh penerapan daripada sifat amanah dan sifat jujur. Sifat amanah dan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh penerapan daripada sifat amanah dan sifat jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Hanya 5. Silakan di kode. Sudah ada yang selesai tugasnya? Baik, nanti tugasnya sebentar akan kita. Anak-anak sekalian, sebelum kita selesai dari pembahasan kita tentang amanah dan jujur, kita sampai pada kesimpulan. Pertama, manfaat daripada sikap amanah dan jujur. 1. Manfaat pertamanya adalah meningkatkan keimanan. Itu manfaat pertama daripada amanah dan jujur, meningkatkan keimanan. Yang bagaimana iman itu tidak dapat dilihat, tetapi hanya dapat dirasa. Itu adalah iman. Kemudian manfaat sikap amanah dan jujur yang kedua adalah terhindar dari sifat munafik. Apa itu munafik? Bila berkata ia bohong, dusta. Apabila dia dipercaya, dia khianat. Ya, seperti yang amanah tadi tidak boleh khianat. Dan Allah mengancam orang-orang yang munafik ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal munafiqina, orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang munafik itu tempatnya di mana? Neraka. Fil asfali minan nar, bagian terbawah daripada lubang-lubang neraka. Bagaimana mengukur kedalaman neraka? Di dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan untuk mengukur kedalaman neraka, dijatuhkan batu dari permukaan lubang neraka atas neraka itu. Berapa lama batu itu baru sampai di dasar? Kurang lebih 100 tahun. Jadi tahun-tahunnya atau tahun lahir. Ya, bagaimana tebalnya daripada lubang-lubang daripada neraka. Maka kita berusaha mudah-mudahan kita semua tidak masuk neraka kecuali yang mau. Ada mau? Baik. Manfaat yang ketiga daripada sikap amanah dan jujur, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita sudah amanah, kita sudah melaksanakan, kita jujur kepada siapa saja, maka orang akan dengan mudah percaya kepada kita. Itu saja kita punya modal. Kita jujur kepada orang lain, yakin orang pasti akan senantiasa percaya kepada kita. Dimanapun kita, kapanpun, dengan siapapun, insya Allah orang akan percaya kepada kita. Yang terakhir, manfaat daripada sifat amanah dan jujur adalah kita memperoleh kebaikan di
dunia, apalagi juga sampai kepada kebaikan di akhirat. Itu yang kita harapkan. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membacakan Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Harus semangat belajar. Amin. Demi untuk cita-cita terbaik Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.